Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanny Rahman dengan NIM 0439086628. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 pemrograman berbasis desktop, di mana saya harus membuat reservasi hotel sederhana programnya. Baik, saya akan membacakan soal. Yang pertama adalah meminta input data kamar. Input data kamar ini bertipe array berjumlah 4 kamar dengan tipe kamarnya adalah standar, superior, deluxe, dan juga suite. Setelah itu ada pemesanan kamar atau input kamar. Pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap. Setelah itu ada total biaya, menghitung total biaya, di mana di dalamnya ada pajak 10%, biaya layanan atau servis 50.000, diskon 15% untuk transaksi lebih dari 500.000 dan gratis sarapan untuk transaksi lebih dari 300.000. Yang keempat adalah mencetak struk reservasi. Syarat pengerjaannya adalah membuat kelas kamar, membuat kelas main, menggunakan array, menggunakan struktur keputusan untuk mencetak struk reservasi, dan jangan menggunakan perulangan. Baik, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mendefinisikan kelas kamar. Jadi variabel-variabel berikut ini adalah kelas kamar yang akan kita gunakan pada program ini, yaitu nomor kamar bersifat integer, tipe kamar bersifat string, harga per malam bersifat double, tersedia atau kesediaan dari kamar tersebut itu bersifat boolean, dan di sini saya nambahkan nama tamu yaitu bersifat string. Lalu ada konstruktor kelas kamar. Di konstruktor kelas kamar ini kita memanggil apa yang sudah kita buat di atas, mendefinisikan lagi. Nah, seperti ini. Dan ini tersedia, ini true karena defaultnya adalah tersedia. Jadi kamar itu tersedia sebelum kita pesan. Seperti itu. Lalu ada nama tamu ini kosong karena memang kita menginputkan dari awal itu manual atau tidak kita masukkan ke dalam database, seperti itu. Lanjut, kita ke public class reservasi hotel. Di sini saya membuat array berjumlah 4 array seperti ini. Array ini kita buat sesuai dengan persyaratan atau tugas yang sudah diberikan, seperti nomor kamar, terus juga tipe kamar, dan juga harga per malam. Lalu saya membuat number format rupiah di sini untuk merubah dari total harga atau harga per malam itu menjadi rupiah. Lalu setelah itu akan tampilkan daftar kamar di sini. Ditampilkan daftar kamar ini, kita memanggil array yang ada di atas yang sudah kita buat seperti itu. Dan di sini kita membuat array baru lagi untuk menampilkan daftar kamar tersebut. Lalu kita lanjut ke proses memesan kamar. Proses memesan kamar ini, yang pertama, pemesanan kamar pertama akan memasukkan nama tamu. Nama tamu ini hanya diisi untuk pemesanan pertama doang. Jadi tidak akan diisi untuk pemesanan nomor kedua dan ketiga karena mereka satu struk, seperti itu. Dan akan memasukkan nomor kamar pertama, akan memasukkan nomor menginap, dan akan langsung ditotal. Dari nomor pertama ini adalah variabel yang ada di kamar pertama. Malam pertama ini adalah malam yang ada di malam pertama atau variabel yang ada di pemesanan malam pertama. Dan di sini ada kamar kosong sampai 3, itu adalah mendefinisikan kamar berapa yang kita pesan dari database atau variabel array yang kita buat di atas. Lanjut ke pemesanan kamar kedua, akan ditanyakan akan memesan nomor kedua atau tidak, seperti itu. Jika memesan, maka jika ingin memesan atau menambah kamar, itu akan harus menginputkan nomor kamar, dan nomor kamar itu tidak bisa sama dengan nomor kamar sebelum yang kita pesan, seperti itu. Dan prosesnya adalah seperti ini, dan akan memasukkan nama menginap dan juga akan memproses. Dan di pemesanan kamar ketiga juga sama, akan melakukan hal yang serupa seperti ini. Lanjut kita ke
perhitungan atau total biaya awal. Total biaya awal ini adalah perhitungan dari pemesanan kamar pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita memesan 3 kamar dengan tipe berbeda, dengan nomor kamar berbeda, ini akan ditotalin. Dan akan ada layanan biaya kamar yang dipesan setiap kamar yang dipesan. Seperti ini. Variabel ini adalah jika kamar dipesan, maka akan dikenakan biaya servis. Jika kamar tidak dipesan, maka tidak akan dikenakan biaya servis. Lalu ada biaya layanan, yaitu 50.000 dikalikan jumlah kamar. Jumlah kamar yang kita pesan tadi ada 3 kamar. Lanjut ada pajak 10% dikalikan total. Total ini adalah variabel yang kita buat di atas. Diskon 15% jika total lebih dari 500.000. Nah, jika transaksinya kita lebih dari 500.000, maka akan ada diskon 15% dan ada gratis garapan 300.000, lebih dari 300.000 jika transaksi kita lebih dari 300.000. Seperti ini. Lalu ada perhitungan akhir atau kita namakan di sini total akhir, di mana total ditambah pajak, ditambah biaya layanan dan dikurangi diskon jika mendapatkan diskon. Lalu ada pencetakan struk. Pencetakan struk ini akan memunculkan nama tamu, biaya kamar pertama sebelum kena pajak dan biaya servis, dan biaya kamar kedua dan biaya kamar ketiga. Dan akan mentotalin di sini. Dan akan dimunculkan lagi di bawahnya itu total biaya sebelum pajak dan layanan. Ketiga kamar itu akan dimunculkan di sini totalnya. Di bawahnya ada pajak 10%, ada biaya layanan, ada diskon jika dapat diskon, ada gratis harapan, maka akan memunculkan gratis harapan. Setelah itu akan memunculkan total bayar yang harus dibayar. Seperti itu. Lanjut, di sini ada metode untuk memesan kamar. K1 dan K2 sampai K3 ini adalah proses untuk membaca pemesanan kamar. Jika kita memasukkan nomor kamar tidak sesuai atau yang tidak ada di database, itu akan memunculkan nomor kamar tidak valid atau tidak tersedia. Seperti itu. Maka kita akan langsung coba untuk menjalankan programnya aja. Nah, daftar kamar ini bersifat array, kita ambil dari sini. Dari yang kita buat seperti ini dan ditampilkan di bawahnya. Begitu. Lanjut kita akan masuk nama tamu. Guys, Irfan. Nama kamar pertama 101, lama menginap 3 hari. Masukkan nomor kamar kedua. Nah, ini kita ngisi misalnya 103. Lama menginap 3 hari juga. Masukkan nomor kamar ketiga atau 0 jika tidak, maka kita pilih misalnya 0. Seperti itu. Akan dimunculkan struknya langsung. Biaya kamar pertama itu 600.000. 600.000 itu hasil perhitungan dari biaya kamar pertama yang kita inputkan, yaitu nomor kamar 101 tipe standar. Nah, itu 200.000 per malam. Karena kita 3 malam, maka akan dikalikan 3. Begitupun biaya kamar kedua. Kita memesan biaya kamar kedua itu 103. Nomor kamar 103 bertipe deluxe. Nah, itu harga per malamnya 600.000. Maka akan dikalikan 3 sesuai dengan jumlah malam yang kita input tadi. Lalu ada total biaya sebelum pajak dan layanan. Ini adalah total biaya kamar pertama dan kamar kedua. Terus ada pajak 10% mengambil dari total biaya yang sudah kita hitung. Lalu ada biaya layanan atau servis 50.000 tadi per kamar. Nah, ada diskon 360.000. Diskon 360.000 ini karena kita melebihi transaksi 500.000 tadi, makanya kita dipotong 15%. Dan ada penawaran gratis sarapan. Lalu akan ada total bayar di sini 2.380.000. Itu yang harus kita bayar dari semua pemesanan kamar yang sudah kita lakukan tadi. Begitu. Baik, saya kira cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.